Gus, ini di sini di kafe ini kan saya melihat ada satu konsep yang unik dari kafe-kafe yang sebelumnya pernah saya temui. Kayak di sini ada buku, ada lukisan-lukisan, terus juga apa ya? Ya banyak lah hal yang menarik di sini. Bukan hanya sekedar bisa menjadi tempat apa namanya mencari inspirasi, tapi bisa menjadi sumber inspirasi gitu. Nah, kira-kira konsep awalnya itu inspirasinya dari mana Gus membuat pasti setting seperti ini? Ya, kalau konsep seperti ini sebenarnya juga di tempat-tempat kota-kota besar yang lain mungkin juga mulai banyak bermunculan ya. Misalkan di Jogja, di Malang, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, dan kota-kota besar yang lain, konsep yang dimana kedai kopi itu tidak hanya menawarkan kopi sebagai produk, tapi kopi sebagai medium untuk pertukaran pengetahuan, ruang kolaborasi seni, ruang pementasan atau ruang untuk berdialektika seperti itu. Sehingga saya yang lama di Malang, dan saya juga lama di komunitas Kali Metro. Di sana ada kedai kopi Kali Metro yang konsepnya mengusung kedai kopi itu tidak hanya menjadi tempat nongkrong saja, tapi juga sebagai tempat untuk bertukar gagasan, bertukar pengetahuan, terus kemudian juga bertukar ide. Dan di kedai kopi itu juga bisa kolaborasi kegiatan-kegiatan antar pengunjung kedai. Akhirnya seperti itu, antara seniman ini datang, kemudian seniman ini datang, ketemu, terus mereka akhirnya saling kenal, kemudian muncul satu ide untuk bisa dikerjakan bersama. Itu sih sebenarnya yang menjadi ide awal kenapa kopi ini bisa desain seperti itu. Terus di sini juga tadi saya melihat ada satu kegiatan yang menurut saya asik juga dilakukan di sebuah kedai kopi, yaitu diskusi. Nah, kalau boleh tahu kegiatan diskusi ini awal mulanya itu tujuannya untuk apa sih Gus? Pertama, kegiatan seperti ini sebenarnya untuk merawat akal sehat ya, untuk merawat akal sehat, karena kita juga sebagai manusia itu tidak hanya butuh makanan yang sehat, tapi juga butuh pengetahuan baru untuk kita merawat kewarasan pikiran kita. Dan salah satu merawat kewarasan pikiran kita itu ya dengan diskusi, kemudian baca buku bareng, kemudian juga kegiatan sastra. Itu saya kira menjadi salah satu asupan ya bagi kita sebagai manusia. Selain juga asupan kopi, makanan, itu kita butuh asupan yang sifatnya pengetahuan. Nah, sebenarnya acara ini kan kita bertajuknya Ngopi Nyore ya. Ngopi Nyore ini sudah yang ke-8 kali. Ganti-ganti tema, ada yang tentang sejarah, kemudian tentang kebudayaan, tentang sastra, pernah juga tentang gerakan sosial. Nah, di luar Ngopi Nyore ini sebenarnya kami juga pernah mengadakan ngopi fiksi. Ngopi fiksi itu kami lakukan sampai 9 kali pertemuan, dan itu pesertanya dari awal sampai akhir harus sama ngopi fiksi, karena goalnya di akhir itu teman-teman di ngopi fiksi itu dia bisa sampai menyelesaikan bikin cerpen, bikin tulisan itu di ngopi fiksi itu sampai 9 kali pertemuan di ngopi fiksi. Kalau di Ngopi Nyore ini memang kita niatkan sebagai ruang untuk pertama ya kita bertukar pikiran, kemudian merawat akal sehat itu tadi, merawat kewarasan pikiran kita, terus juga memberi ruang bagi teman-teman di Madiun. Sebenarnya teman-teman Madiun ini banyak sekali orang-orang yang menyimpan pengetahuannya. Dia punya pengetahuan, misalkan kayak Pak Tulus tadi. Pak Tulus itu punya pengetahuan tentang Jawa yang luar biasa banyak. Terus ada teman misalkan kayak Pak Panji, itu kan dosen sastra. Itu kemarin kita datangkan untuk mengisi tentang sastra dan perlawanan. Dia menampilkan sosok Wiji Tukul. Dan di Madiun saya kira lebih banyak lagi orang-orang yang seperti itu. Itu akan iman kalau nggak kita apresiasi, nggak kita gali pengetahuannya. Kalau nggak kita gali kan juga akhirnya pengetahuan itu hanya untuk beliau sendiri, tidak untuk bisa disebarkan ke lebih banyak orang. Ada hal yang menarik yang saya dengar informasi
tentang sampean Gus. Jadi ternyata sampean ini kan juga ada latar belakang sebagai seorang Gus itu, dan tentunya punya santri yang banyak juga gitu Gus. Kegiatan apa namanya? Ini di luar kafe ini, apa kegiatan di di pondoknya sampean itu selama Ramadan itu tetap sama yang dilakukan atau ini berbeda dengan yang biasanya gitu Guys? Kalau saya nggak punya santri sebenarnya, yang punya santri ya orang tua sama pelubur lah, itu yang punya santri. Saya cuma kebetulan lahir di lingkungan pesantren, terus kemudian ya mau nggak mau akhirnya ikut membantu kegiatan-kegiatan pesantren. Kalau yang sekarang pengasuhnya memang orang tua kan. Kalau untuk kegiatan selama bulan Ramadan itu memang agak berbeda dengan kegiatan selama hari-hari di luar bulan Ramadan. Misalkan untuk waktu pengajiannya itu juga lebih padat, lebih banyak, mulai dari habis subuh, ba'da duha, terus ba'da duhur, ba'da asar, dan ba'da isya. Ba'da isya pun setelah ngaji kitab itu ada tadarus Quran bersama, baru mungkin selesai pukul 10 malam. Dan untuk materi-materinya pun juga dibedakan dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa mungkin itu kita sebut madrasah kimia ya, ada kelas-kelasnya, pelajaran kelas 1 ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini. Nah untuk Ramadan itu enggak, akan ada beberapa kelas yang kita jadikan satu. Kelas 1, 2, 3 itu dikumpulkan ngaji apa, kelas 4, 5, 6 dikumpulkan ngaji apa gitu. Itu untuk bulan Ramadan kegiatannya secara besar. Kalau kembali ke awal tadi dengan istilah ngopi nyore, Ya. artinya kegiatan ngopi ini dilakukan hari-hari gitu ya? Ya sebenarnya sore hari. Nah, di bulan Ramadan ini gimana sih? Apakah kegiatan ini tidak mengganggu ibadah Ramadan? Gitu? Kira-kira yang dilakukan untuk supaya kegiatan ini bisa tetap berjalan, tapi ibadah kita selama Ramadan juga bisa tetap berjalan. Ngopi nyore itu memang sebenarnya sore ya, dari jam kira-kira jam 15 atau jam 3 sampai maghrib gitu, biasanya seperti itu sebelum-sebelumnya. Tapi karena ini Ramadan, biar kegiatannya juga tetap jalan, tidak mengganggu aktivitas. Karena kalau sore teman-teman juga ada yang repot mempersiapkan berbuka, atau ada yang berbuka dengan keluarga, gitu. Akhirnya kita memilih waktu, okelah ngopi nyore di Ramadan ini diambil waktu malam. Dan malam pun juga kira-kira setelah beberapa teman menyelesaikan ibadah salat tarawih ya, jadi nggak mengganggu aktivitas Ramadan. Kalau untuk acaranya sendiri di luar hari, kalau ngopi nyore ini kan spesialis untuk hari Selasa ya. Untuk hari Selasa itu pasti ngopi nyore. Tapi di luar hari itu kita juga biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalkan seminggu yang lalu kami mengadakan nonton bareng itu filmnya Mas Dandi Dwi Laksono, judulnya Kinipan atau itu ya. Itu yang kami lakukan. Berarti kegiatan ngopi nyore ini itu dilakukan setiap seminggu sekali, Bro? Seminggu sekali, setiap Selasa. Berarti, artinya dengan konsep yang awalnya sore, terus karena Ramadan dirubah menjadi malam, ada kemungkinan besar bahwa ini akan tetap berjalan sampai Ramadan itu selesai, bahkan sampai seterusnya, jadi tidak akan mengganggu gitu ya. Ya. Selama sepanjang Ramadan ini kita adakan malam. Untuk minggu depan itu Selasa juga sudah ada tema yang kami siapkan, dan pematerinya juga teman sendiri di Madiun sini. Jadi ada teman di Madiun ini, Mas Andri, itu sejarawan muda di Madiun, itu akan mengangkat tema tentang Madiun di masa kolonial. Itu yang kita obrolkan di Selasa depan. Yang terakhir Gus, kalau boleh tahu, berarti awal mula terjadinya diskusi ini tuh kira-kira di bulan apa, di tanggal berapa Gus?
kalau tanggal pastinya kurang hafal ya, tapi kira-kira 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Yang sebelumnya meskipun sudah ada acara-acara diskusi, ngobrol gitu, nonton film bareng atau kerja film gitu. Tapi terus kemudian di antara teman-teman ini ngumpul, terus ada ide gimana kalau kita bikin acara rutin yang itu kita temakan ya, ngobrol tapi nggak formal banget, jadi ngobrol semeja, ngobrol 2 meja itu, tapi kita ada tema yang kita bahas gitu. Jadi awal mulanya memang sudah ada bibit diskusi gitu ya, meskipun belum ada apa namanya ya, patokan waktu bahwa ini harus dilakukan hari Selasa setiap seminggu sekali. Ya, berarti memang awalnya sudah kan sering ngumpul ngobrol ya, daripada rasan-rasan gitu kan, dan kita temakan dan rasan-rasannya soal pengetahuan. Jadi satu ilmu yang bermanfaat lah. Ya. Ya, terima kasih Gus atas waktunya.